وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahman dan rahimnya jualah kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dengan harapan setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita menuju ke tempat ini, insya Allah pasti mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak terasa bagi kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan 2 hari sama hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menuntaskan Ramadan sampai selesai. Apa dampaknya? Insya Allah orang-orang yang punya niat dari awal ketika dia berdoa kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, udah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Akhirnya kembali kepada kita, apakah ucapan kita ketika kita minta sama Allah sesuai dengan apa yang kita realisasikan ketika Ramadan datang? Kembali kepada kita, semangat atau tidaknya kembali kepada kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, disinilah hebatnya kita ingin ketemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan mubarak. Kenapa dikatakan bulan keberkahan? Ini yang selalu tidak bisa dipahami oleh sebagian umat Islam, kecuali yang bisa memahami ini adalah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat
keberkahan bulan Ramadan. Pertama, Allah perintahkan kita berpuasa 1 bulan penuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan bulan puasa di bulan Ramadan ini, Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Dan puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang wajib ketentuan hukumnya, yang tidak bisa ditolerir. Dan bagaimanapun kecuali ada uzur, maka dia wajib melaksanakan puasa. Siapa? Lihat ayatnya. Ayat 2 143 itu yang sudah tidak asing Bapak Ibu, ayat ini udah teriak terus di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, coba kita camkan ayat ini. Ini disinilah keberkahannya Ramadan. Allah menyeru, Allah memanggil. Bahasa sayangnya Allah kepada orang Islam yang beriman. Hai, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Konsekuensi iman adalah melaksanakan puasa. Ini konsekuensi keimanan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa. Dan puasa ini tidak tanggung-tanggung, Pak. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya seminggu, 1 bulan lamanya kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Maka tidak segampang apa yang kita bayangkan. Maka Bapak Ibu, kalau di luar sana kita melihat ada yang badannya kekar, kuat, lalu dia tidak melaksanakan puasa, dia makan dan bahkan merokok, padahal badannya sehat tanpa ada uzur syar'i, nggak usah ya, nggak usah ngiri. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan yang paling ngerinya lagi, dia tidak mendapat iman. Hidayah iman dia tidak miliki. Kenapa? Karena kesombongannya sebagai manusia. Tanya, apakah Bapak Islam? Apakah Islam? Dia pasti mengatakan, ya anak muslimin, saya adalah orang Islam. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melaksanakan. Bisa jadi dia menjadi Islam yang munafik. Mauzubillah. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu di luar sana, nggak usah ngiri, ya, nggak usah. Tanamkan dalam diri kita punya iman. Kalau hari ini Bapak Ibu masih melaksanakan puasa, berarti Bapak Ibu masih diberikan kekuatan iman dan memberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, sebelum kita juga sudah ada yang berpuasa di zaman Nabi, ya, sahabat, ya, luar biasa. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu luar biasa puasa. Kalau kita masih bisa santai, ya, duduk. Kalau
Kalau zaman Rasul perang di bulan puasa, coba bayangin. Kita mah masih ya ngegebeduk, kita masih bisa ngebuburit ya. Tapi kalau di zaman Rasul dan sahabat gak ada buburit ya. Ngebuburitnya dia bertawa dengan Al-Quran ya. Apa targetnya ketika puasa ini bisa kita raih sampai selesai? Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. La'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Coba bayangin, gimana gak berkahnya Ramadan dengan kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh sampai tuntas. Maka kita la'allakum tattaqun akan meraih derajat yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melaksanakan puasa tersebut, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapat kemuliaan, sudah mendapat nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pantas menempati surga. Masuknya pintu khusus yang namanya Babur Royan. Malaikat Ridwan menyambutnya dengan tersenyum. Silakan, kata malaikat Ridwan. Silakan. Dengan tersenyumnya dia mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin, disitulah keberkahan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang aku muliakan di sisiku adalah orang yang bertakwa kepada aku, kata Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Dan ini tidak semua orang mampu merealisasikannya ini. Tidak semua orang akan mendapatkan ini. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa menerima puasa. Datangnya bulan puasa di bulan Ramadan ini, dan masih banyak orang yang merasa gelisah dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan gelisah dan bahkan senang saja datangnya bulan Ramadan. Itu sudah menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berkahnya bulan Ramadan, bulan mubarak yang kita tunggu. Wa balaghna fi Ramadan, wa balaghna fi Ramadan, wa balaghna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu yang kita minta ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban. Gak banyak yang kita minta. Wa balaghna fi Ramadan. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan itu. Semangat Pak. Itulah berkahnya Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, berkahnya Ramadan diturunkannya Al-Quran. Coba bayangin, kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, hidup kita ini tidaklah jauh beda dengan zaman jahiliyah. Bebas, sebebas-bebasnya apa yang mau kita lakukan. Tidak ada aturan, tidak ada ketentuan. Sama dengan zaman jahiliyah, tidak ada ketentuan dan aturan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita sebagai mukjizat yang terbesar baginda Rasul, yaitu Al-Quranul Karim. Apa tujuannya? Nah, ini yang harus kita pahami. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi dan buat umatnya? Lihat dalam surat 2 ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3. Tujuan Allah
diberikan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, insya Allah dia pasti akan selamat dunia sampai di akhirat. Lalu Pak Alwi, orang bisa baca Quran, tapi kok hidupnya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bisa baca, tapi dia tidak menjadikan pedoman dalam kehidupan. Akhirnya apa? Orang yang seperti itu, dia tidak mau diatur sama Allah. Dia kepingin ngatur dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Padahal batas bayinat bukti Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan hudan sebagai apa lagi? Sebagai Furqan. Apa itu Furqan? Furqan itu adalah pembeda mana yang hak, mana yang batil. Artinya apa? Al-Quran sudah dilengkapi oleh Allah. Ketika pada saat itu digabung menjadi Taurat, Zabur, Injil, menjadi satu kesatuan terhadap Al-Quran. Bagi siapa yang beriman dulu kepada Injil, Zabur, Taurat, lalu dia setelah dipadukan di dalam Al-Quran, lalu dia beriman kepada Al-Quran, insya Allah dia bagian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca Al-Quran itu Pak, satu huruf saja sudah diberikan nilai oleh Allah 10. Kalau terbata-bata membacanya, tetap diberikan pahala oleh Allah. Yasin 10. Itu di luar bulan Ramadan. Sekarang masuk bulan Ramadan, berkelipatan, berpuluh-puluh kelipatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok malas ya Pak Alwi? Malas itu karena syaitan tidak akan senang ketika kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah obat dan Quran itu adalah kalam Allah. Ketika dibacakan, syaitan itu akan kabur ketika kita membacanya. Gak berani dia dekat sama kita karena panasnya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Coba bayang tuh hebatnya Quran itu turun dari Allah, pedoman. Nah setelah itu Ramadan kita khatamkan Al-Quran Pak, tapi itu sebulan. Ini yang kadang-kadang orang targetnya khatam di bulan Ramadan, setelah 11 bulan ke sana dia tinggalkan lagi Al-Quran. Ini yang paling parah nih. Padahal keinginan Allah ketika Allah turunkan Al-Quran itu tidak seperti itu. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah tadi sebagai hudan, sebagai petunjuk, untuk dijadikan petunjuk, bukan sekedar baca. Dan yang paling parah, baca Quran gak bisa sampai mati. Alhamdulillah. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani ketika ada pada saat itu penggusuran kuburan mau dipindah, pada saat itu dibongkar kuburan ulama besar, ternyata ratusan tahun sudah meninggal utuh. Kenapa? Salah satunya dia adalah hafal Al-Quran. Coba bayangin, nggak ada yang menjamahnya. Belatung tidak berani menjamahnya utuh. Orang-orang yang senantiasa memelihara Al-Quran dalam kehidupan. Kita kadang-kadang nggak mau ngaji, sudah tua nggak bisa baca Quran. Coba bayangin apa yang mau nanti kita jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dengan bahasa agama. Coba bahasa Arabnya. Coba marrabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Apa yang mau kita jawab? Kita nggak bisa baca Quran. Bahasa nanti di sana itu bahasa Al-Quran. Coba Pak, bukalah diri kita, bukalah wawasan kita, berusahalah kita bisa. Saya punya privat, dia adalah salah satu pensiunan, pejabat pensiun lah. Mau baca Quran setelah pensiun.
Dari mulai ikrok, ternyata dia Pak hebat, kayaknya mobilnya aja ada 5 Pak, mobil. Rumahnya Pak, ya Allah, ada CCTV. Coba bayangin. Tapi gak bisa baca Quran. Kapan penyesalannya? Pada saat dia pensiun, hambar Pak, kosong. Hatinya kosong, hidup gelisah, karena tidak ada lagi yang ditunjuk-tunjuk. Kosong, sudah hambar. Suatu hari istrinya ketemu saya ketika ngisi taklim. Pak Alwi, saya ingin ngobrol sebentar. Ya Bu, sedang apa Bu? Singkat cerita, suami saya kok marah-marah melulu. Emosinya tinggi setelah pensiun ini. Salah dikit saya dihabis maki-maki sama dia. Oh gitu ya Bu. Iya. Boleh nggak Pak Alwi ke rumah saya? Salah. Saya datang bersilaturahmi. Saya datang lagi, dia duduk ini. Saya assalamualaikum dengan senyum saya, assalamualaikum Pak. Salam. Jawabannya itu nggak mengenakan. Nah, pada saat itu, mana kabarnya Pak? Sehat? Enggak. Itu aja, nggak ada mukanya, itu nggak ada, jutek Pak. Oh, ini kosong. Saya tanya ibu, Bu, Bapak bisa baca Quran? Itu dia Pak, nggak bisa. Berapa bulan saya bujuk dia untuk baca Iqra Pak? 2 bulan. Itu mengajak untuk belajar Iqra 2 bulan, mengajak doang. Belum ngaji, belum, mengajak. Coba bayangin, saya datang ke rumahnya, silaturahmi 2 bulan Pak, bayangin. Seminggu itu kadang-kadang 2 kali, 3 kali, kadang-kadang saya pulang ceramah hampir sebentar untuk mengajak doang. Nah, setelah itu 2 bulan, Pak, mau nggak saya ajarin Bapak baca Iqra? Nggak ada respon, nggak iya, ya nggak. Ya udah, saya senyum setiap hari itu senyum. Akhirnya pada saat itu terbuka hati. Saya mau Pak Alwi, mudah-mudahan dengan ini Allah berikan saya bisa Pak, pokoknya bisa. Nah, akhirnya dia belajar. Singkat cerita, berapa tahun saya mengkhatamkan dia Iqra Pak? 2 tahun. Iqra, saya mengkhatamkan dia Iqra tuh hampir putus asa dia. Susah banget ya Pak Alwi. Aduh, kalau begini kapan saya bisanya Pak Alwi? Saya metode Pak, metodenya itu sudah macam-macam saya tunjukin. Yang saya tulis ini 2 tahun baru selesai dia khatam Iqra. Belum lancar banget. Tapi saya terus motivasi. Apa yang terjadi Pak? Meninggalnya dia pada saat itu lagi dia melaksanakan sholat di masjid. Begitu dia bisa baca Quran, mulai tuh saya suruh Pak, kita ke masjid yuk. Orang stres itu Pak, nggak usah bawa kemana-mana. Biasanya dia jauh dari masjid, bawa ke masjid aja Pak, insya Allah sehat. Bawa ke masjid aja, berjamaah. Dan dia menjadi tukang sapu, buka pintu, apa segala macam. Senang dia. Di masjid itu dari maghrib ke isya nggak pulang. Ngobrol, itu stres, orang stres itu Pak, bawa aja ke masjid Pak. Kalau pejabat-pejabat itu, ya, bawa ke masjid. Akhirnya Pak senang dia sama, dan dia tidak marah-marah lagi. Dia senang berinfak, setiap bawa ke masjid itu dia bawa duit, marah-marah itu nasi padang sama dia. Masalahnya siang, mereka senang aja tidak ngobrol sama bapak itu. Ke padang segala macam gitu. Dan malam-malam setelah dia sholat malam berangkat ke masjid jam 4, dia buka pintu terakhir detik akhirnya, dia buka pintu, marbot belum buka, lalu dia melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu dia berzikir, setelah itu azan, dia sempat melaksanakan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Dia laksanakan sholat fajar, dan pada saat qomat, maka qomat pada saat dia sholat rakaat pertama belum ada apa. Pada saat rakaat kedua, ketika dia mau bangkit daripada rakaat, dia tidak bangkit lagi Pak.
Pada saat posisi meninggalnya, dia dalam keadaan sujud. Meninggalnya mukanya cerah Pak, bersih. Yang badannya gede, berat, ringan Pak. Baru kuburan, mandinya saya ikut mandinya Pak. Ya Allah, itulah berkahnya Al-Quran. Maka Allah turunkan Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia baca artinya. Dia beli tafsir Ibnu Katsir yang 3 jilid. Dia taruh, dia kalau ngaji itu baca Quran ada tafsirnya, sehingga dia tetap istiqomah detik meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Berkahnya Al-Quran. Jadi kalau tidak ada Al-Quran diturunkan oleh Allah, tidak ada berkah kita Pak. Istri orang istri kita, kita anggap rumah orang rumah kita. Itu sama dengan jahiliyah. Tapi alhamdulillah berkahnya Ramadan, Allah turunkan Al-Quran untuk dijadikan hudan. Maka semangat Pak, baca. Gak usah malu-malu, gak usah sampai meninggal nanti. Ya Allah, sedih Pak. Ketika nanti meninggal belum bisa baca Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Itu Al-Quran itu bagian dari rukun masuk ke dalam rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak beriman kita ketika kita tidak bisa baca, lalu kita tidak pernah berusaha memahami ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak mau diatur sama Allah karena kesombongan kita sebagai manusia. Tidak mau kita berusaha, maka tunggu nanti sekata Allah, aku butahkan mereka, aku tulikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan Al-Quran. Itu mukjizat yang paling besar. Nabi kita ajak belajar terus kok Al-Quran. Pelajari, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada para sahabat dan sebagainya macamnya. Sampai sekarang Al-Quran terpelihara dengan baik. Kenapa? Yang memelihara Al-Quran Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Itulah berkahnya Ramadan. Terakhir, berkahnya Ramadan, ada satu malam yang diberikan kesempatan kepada kita Pak. Ini tidak akan kita dapati di luar bulan Ramadan, yang nilainya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nilainya 1000 bulan. Malam kemuliaan, dan pada malam itu diberikan kesempatan oleh Allah kita untuk mencarinya detik-detik terakhir Ramadan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau. Nilainya 1000 bulan. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Akhirnya apa? Begitu akhir Ramadan nilainya difasilitasi oleh Allah itu, ya, sampai Allah obral terus. Siapa? Ayo ambil, kalau bahasa kita ayo silakan. Ini kesempatan. Itulah bahasanya kita. Ya. Tapi pada saat itu sayangnya bahasa sebagian manusia Indonesia mempersiapkan diri untuk mudiknya. Coba ya. Kenapa sih kok kita tidak mau menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan fokus, dengan khusyuk? Kenapa kita diganggu dengan pulang mudik, seolah-olah pulang mudik itu tidak ada hari lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Sayang banget kita tinggalkan. Padahal tidak ada jaminan kita bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Sadar nggak kita? Umur kita juga nggak tahu ketemu atau tidak. Ini kesempatan kita, diberikan kesempatan oleh Allah. Kenapa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Mau iktikaf, silakan. Minta izin sama istri supaya tenang kita iktikaf. Keluar kita dari rumah. 10 hari dari terakhir keluar kita dari rumah. Jalan iktikaf kita, fokus kita mengadu kepada Allah, fokus kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, fokus kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan dunia ini seolah-olah kita meninggalkan untuk selama-lamanya dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang iktikaf itu Pak, orang-orang hebat, orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga malam Lailatul Qadar, malam 27, malam 25, 27, 29, silakan kata Allah. Bangun, jangan banyak tidur, bangun kamu kata Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya dapat kita malam itu, nilainya 1000 bulan. 83 tahun lebih kita beribadah kepada Allah hanya satu malam memfasilitasinya. Apa yang kita sombongkan, Pak? Ayo, jangan sia-siakan Ramadan begini-gini aja. Padahal Ramadan ini tiap tahun, Pak. Besok begini lagi Ramadannya, besok begini lagi, besok begini lagi. Sia-sia, sayang. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan yang berkualitas kepada Allah dengan umur-umur kita yang kita tidak tahu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahilah. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan ini insya Allah Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sucikan hati kita sebelum masuk Ramadan untuk meraih nilai ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih mubaraknya Ramadan, berkahnya Ramadan, karena nilai berkelipatan berkelipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan. Tidak ada di luar bulan Ramadan seperti fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Raihlah itu. Semangat. Perbanyak kita bertilawah dengan Al-Quran. Jangan kita jauh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan nilai bacaan Al-Quran kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali buat kita semua, terkhusus bagi diri saya. Saya bersilaturahmi di sini, alhamdulillah Allah berikan kemudahan dari Tambun saya sampai ke sini. Allah berikan kelancaran untuk bertemu dengan saudara-saudara saya di sini, dan alhamdulillah Allah ridho. Semoga ini menjadi nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang nanti diberikan kemudahan sampai di rumah bertemu dengan keluarga. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.